Halo Sobat Gombal, ketemu lagi sama saya Mirna Suryo dan satu lagi Gombal Coach kita yaitu Cici Budiman, saya lagi live dari Depok, jauh ya. ini. Gantian, aku juga jauh. Jadi antara Depok dan Bali Depok ini dan ya. Bali. Nah, semoga biarpun jarak tidak memisahkan kita ya di Enggak dong. gemesnya di gemesnya obrolan malam bareng anak lawas. Oke. Nah, Ci, kali ini kita ingat nggak waktu itu kita pernah ada topik bicara tentang apa sih jangan pakai tangan. Jangan pakai tangan, Iya iya, kan? sama Bang Rinto waktu itu. Iya, sama Bang Rinto dan itu ternyata yang nge-view tuh lumayan lah gitu ya. Ternyata banyak yang tertarik dengan isu-isu kayak gitu. Makanya malam ini kita bahas lagi ya yang serius, tapi dengan gayanya gombal pastinya. Yaitu kita akan membahas tentang mencegah kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual. Nah, tamu kita kali ini sudah tepat karena dia juga perempuan juga dan memang dia juga mempunyai minat yang sama gitu tentang hal-hal seperti ini. Kita langsung panggil aja kali ya. Iya dong. Oke. Ini ada Mbak Santi Mulia Raharja. Halo. Santi. Halo Mbak Mirna, Mbak Cici. Halo. Selamat malam. Halo, selamat malam. Apa kabar Mbak Santi? Terima kasih baik, sudah mau hadir di Gombal. Jadi ada yang di Bali, ada yang di Depok. Untungnya saya udah pulang dari Belitung. Jadi sekarang di mana? Dari berbagai daerah. Kalau sekarang saya di Jakarta. Nah, gitu. Untung saya di Depok, jadi 3 tempatnya beda. Iya. Lintas kota, lintas provinsi. Lintas kota, iya benar. Iya. Kayak bis ya. Kan ini karena kan ALS, Gombal, angkutan lintas Sumatera. Iya, anak Gombal pasti tahu lah gitu. Anak lawas maksudnya. Iya. Akap antar kota, antar pulau. Ya, itulah. Anak Gombal pasti tahu tuh akap. Pasti tahu, ya. Tahu. Nah, Mbak Santi, kita mau ngobrol tentang mencegah kekerasan, terutama kekerasan seksual terhadap perempuan. Ini kita melihat kan sekarang nih makin banyak nih Mbak gitu fenomena di media massa kekerasan seksual terhadap perempuan. Nah itu nggak tahu deh apa kalau menurut Mbak Santi ini terjadi, apakah memang fenomenanya memang makin banyak kasusnya atau memang baru terungkap aja gitu? Gimana tuh Mbak Santi? Ya sebenarnya sih udah lama ya yang namanya kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan itu udah banyak ya. Ya di kebetulan 3-3-nya anak-anak UI nih. Jadi saya sendiri pernah nanganin kasus pelecehan dan kekerasan mahasiswa FHUI itu tahun 2008. Dan itu sebenarnya 2008. Oke. Iya. Itu sebenarnya si dosen itu udah melakukan itu dari saya masih mahasiswa ya. Itu tahun saya masuk 93 kan. 93 itu jadi setelah dia jadi dari dosen tuh kira-kira dari tahun 90 dan itu tiap tahun selalu ada korban gitu. Pokoknya kalau ada mahasiswi yang cantik-cantik gitu pasti dilulusin sampai berapa kali nggak lulus. Kemudian ketika dia udah skripsi, udah mau wisuda, baru disuruh ke kantornya gitu. Dan nanti di kantornya baru di macam-macam modusnya kayak gitu. Hampir semua mahasiswi yang jadi korban itu kebetulan dia lawyer juga kan gitu, dosen dan lawyer juga gitu. Jadi modusnya begitu. Nah kebetulan kalau di FHU itu kan ada anak sore ya. Nah anak sore ini kan biasanya anak-anak yang pekerja juga. Lebih dewasa daripada yang anak pagi kayak kita. Ya kalau kita anak pagi kan lugu-lugu gitu kan. Kalau sore kan yang udah pekerja.
itu Cupu. itu lebih banyak lagi gitu. Satu angkatan tuh bukan cuma satu orang, bisa berapa orang yang jadi korbannya dia gitu, yang sengaja sama dia nggak dibikin lulus, nanti udah lama baru sama dia disuruh ke kantor supaya bisa lulus kayak gitu. Dan SKS-nya lumayan 4, masalahnya 4 SKS gitu. Jadi kalau nggak lulus ya kan itu. pengaruh banget ya gitu. Nah, baru di tahun 2008 nih ada satu mahasiswi yang berani speak up dia gitu. nggak terima lah ya, yang akhirnya dia berani buka. Nah, ketika berani buka, aku udah tahu gitu, si dosen ini mah udah semua orang juga udah jadi rahasia umum gitu di FHUI. Terus aku waktu itu masih Facebook udah ada lah ya. Facebook udah ada Facebook baru awal-awal. Dulu kan Friendster, habis Friendster Facebook gitu ya. Itu Facebook. Saya bikin pengumuman gitu siapa yang pernah jadi korbannya dia apa segala macem di Facebook itu. Wah ternyata banyak banget gitu yang ngontek saya. Makanya saya jadi tahu, ternyata tiap tahun tuh ada, tiap semester ya, tiap angkatan tuh ada gitu, baik anak pagi maupun anak siang gitu. Dan banyak banget yang ngomong. Cuma memang ya itu yang berani bicara itu nggak banyak. Karena ya karena ada yang punya udah nikah, ada penyiar juga, ada penyiar SCTV gitu ya, yang cantik lah pokoknya. Itu nggak, akhirnya yang berani lapor tuh satu dan satu lagi jadi saksi gitu. Dan nah memang kendalanya kalau kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual ini biasanya nanti di polisi ya, di penyidik itu mereka itu pasti mentok-mentoknya di visum. Nah sementara orang itu kalau habis dilecehkan belum tentu dia langsung malamnya ke visum kan. Iya. Kadang-kadang dia berbulan-bulan harus mencerna dulu. Dia harus cerna dulu. Ini beneran nggak sih gitu kan? Ini gue harus ngelakuin apa ya? Bingung juga gitu kan. Apalagi, aduh jangan-jangan nanti gue malah jadi nggak lulus, mana 4 SKS kayak gitu-gitu. Pasti kan korban bingung. Nah kendalanya memang di visum gitu. Udah nggak ada lagi sisa-sisa bekas terjadinya jejak perang udah nggak ada ya. Kekerasan dan pelecehan nggak terjadi gitu. Udah jadi di situ biasanya yang sampai sekarang kendalanya selalu di situ gitu, selalu di visum. Kalau misalnya visum itu nggak bisa ngebuktiin, nah itu biasanya polisi itu mentok. Padahal di polisi sendiri tuh ada unit namanya PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi memang kalau misalnya terjadi kekerasan dan pelecehan perempuan dan anak itu biasanya masuk ke situ gitu, ke unit PPA itu begitu. Nah, terus kemarin kan di majalah Tempo itu heboh kan, ada yang dari Gajah Mada, ada FISIP, ada segala macam. Jadi menguak ya. Iya. Keluar dan sebenarnya dalam tanah. Biasanya pelaku itu memang nggak cuma sekali gitu, apalagi kalau kayak pengajar, dosen, pesantren, itu nggak, dia kalau saya lihat udah ngerjain sekali ternyata berhasil atau oke, ya itu kan berkelanjutan lagi. Dia ulang-ulang gitu. Nah saya juga pernah sesudah si dosen FHUI ini, saya pernah juga direktur BPN itu juga anak buahnya itu juga jadi korban gitu. Nah cuma ini memang waktu itu si anak buahnya ini istri orang, ya suaminya ngambuk dong gitu. Kalau udah kerja kan malah lebih kalau kita kuliah kita kan masih sendiri, umur juga masih baru 19, 20 gitu ya, masih dulu. Nah ini kalau udah kerja kan pasti udah punya suami gitu. Nah itu juga sama sih, dilaporin juga gitu. Dan juga biasanya kendala lainnya adalah ya mohon maaf gitu ya kita tahulah di
penyidikan polisi itu kadang-kadang juga nggak lancar gitu kan, penyidikannya segala macam, ya kendala di bukti, kendala ini, kendala itu, seperti itulah Banyak ya, lah ya kurang kendalanya lebih. ya. Iya, apalagi kalau misalnya kayak pejabat-pejabat gitu juga. Makanya di Tempo itu yang dititik beratkan adalah banyak pelaku pelecehan dan kekerasan seksual yang akhirnya bisa lolos. Iya. Gitu. Itu yang kemarin kalau Mbak Mirna sama Mbak Cici baca, yang bukan masalah banyak kekerasan, tapi yang ditekankan di Tempo, akhirnya banyak yang lolos gitu orang-orang ini. Itu yang sebenarnya gimana sih caranya supaya orang-orang ini bukan cuma dihukum secara sosial, tapi juga dihukum menurut peraturan dan perundang-undangan gitu. Itu yang masih susah kendalanya gitu. Makanya juga ada RUU PKS ini juga itu karena memang peraturannya belum bisa ngatur lah gitu. KUH pidana yang sekarang ini cuman ngatur perzinahan kalau orang yang dua-duanya terikat pernikahan atau salah satu terikat pernikahan. Salah satu terikat pernikahan. Kalau dua-duanya nggak terikat, nggak kena gitu. Iya, gitu. Berarti jadi, ada flaw-nya di situ ya. Iya, itu makanya harus ada memang undang-undang PKS ini gitu. Cuma kan memang jadi pro kontra ya gitu. Seperti itu sih Mbak Mirna dan Mbak Cici. Saya takutnya ngomongnya kepanjangan nih. Nggak apa-apa. Kita sedang menyimak dengan menyimak. Gimana tuh, Ci? Iya, gitu. Gimana tuh, Ci? Jadi mungkin saya saya ngomongnya sedikit-sedikit, kalau dari Mbak Mirna atau Mbak Cici mau tanya boleh gitu. Kita tuh ini Mbak, kita nggak mengomentari karena kita wow gitu terus sana. Wow, sedang mencerna ya. Ternyata ya gitu. Ternyata. Iya. Jadi agak apa ya? Shock sih enggak gitu. Maksudnya ya sebagai anak lawas mungkin udah banyak yang didengar sama dilihat gitu ya. Tapi tetap aja ngerasa apa ya? Kalau shock sih shock, tapi maksudnya kita nggak, oh gitu ya, nggak, ini bukan sesuatu yang kita baru tahu sekarang gitu. Sebetulnya sudah cukup tahu. Cuma mungkin yang kalau dari kasus yang diceritakan pun juga tentang yang menimpa murid-murid di pesantren itu kan sebenarnya ada satu proses ya. Itu kan tadi kan kalau udah sekali berhasil, terus kayaknya kok asik ya, gue bisa berhasil ya. Oke, coba yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jumlah korban semakin terakumulasi. Dan itu pasti terjadinya kan sekian tahun gitu. Yang sebenarnya aku agak curious, terutama kalau misalnya ada di institusi seperti tadi dosen fakultas hukum misalnya. Ada di sebuah institusi, universitasnya namanya besar, paling ya katakanlah paling ternama lah di negeri ini. Terus fakultasnya fakultas hukum pula gitu kan ya. Tetapi ketika yang menarik sebetulnya dari berbagai cerita itu adalah ketika orang-orang di sekitarnya itu aware terhadap hal itu, tetapi melakukan pembiaran gitu loh. Ini yang mungkin harus dicermati lagi, kenapa ya orang melakukan pembiaran? Apakah ignorant, tidak tahu bahwa itu harusnya setiap orang punya hak dan kewajiban untuk melapor atau apa namanya, sehingga hal ini tidak terus-menerus berlangsung, atau ignorant, atau nggak mau repot, atau takut keseret-seret, atau apa, itu mungkin faktornya ada macam-macam kali ya Mbak Santi. Iya. Iya, apa yang harus dilakukan sih Mbak? Misalnya ada itu tadi, tadi kan ya tadi udah rahasia umum gitu ya. Tapi kok bertahun-tahun gitu ya, nggak ada yang laporin gitu. Kalau misalnya kita ngedenger, ternyata ya salah satu kerabat gitu, kolega kita seperti itu, apa sih yang harus dilakukan? Kita bisa ngelaporin atau emang harus si korban yang lapor atau gimana sih Mbak? Ya, yang jelas sih harus korban ya yang melaporkan. Tapi kalau misalnya ada indikasi kecurigaan masyarakat, kan ada nih, saya pernah baca. Jadi bapak kandungnya itu menyetubuhi anak-anaknya gitu, dan tetangga itu tahu gitu. Akhirnya tetangga itu lapor gitu. Terus kemudian
akhirnya keluarga itu diusir gitu. Nah itu menurut saya sih itu udah peran serta lingkungan udah bagus ya gitu. Ya lagian amit-amit lah ya gitu bapak kandung gitu dengan anak-anak kandungnya gitu. Dan ibunya lebih memilih nutup mata atau bapak tiri gitu juga ya. Dan ibunya juga lebih memilih nutup mata. Itu kan sebenarnya yang prihatinnya kan seperti itu. Justru ibunya yang tahu tapi menutup mata karena suaminya yang mencari nafkah sementara dia tidak cari nafkah gitu. Nah, hal lain yang sebenarnya harus kita lakukan adalah kalau misalnya kita tahu kerabat kita itu jadi korban, jangan menjudge. Itu yang paling penting gitu. Itu yang saya rasakan ketika mendampingi korban-korban pelecehan seksual. Ya terang aja gitu. Roknya mini sih gitu. Bajunya tank top sih gitu. Anaknya emang aneh sih kayak gitu-gitu ya. Itu nggak boleh gitu. Itu yang harus dijaga untuk tidak kita omongkan kepada korban gitu ya, tidak terucap. Bahkan kalau bisa terpikir pun jangan gitu ya, untuk mengucapkan itu gitu. Itu yang nomor satu yang harus kita tekankan kepada lingkungan. Kalau memang tahu ada orang yang jadi korban itu jangan langsung menjudge atau membuli atau menyalahkan. Nah, kalau misalnya pembiaran, nah ini kan saya ngomong mahasiswa tahun 90 ya. Tahulah mahasiswa tahun 90 kan nggak terbuka sekarang 2021. Kita sisa-sisa zaman penjajahan Belandanya kan masih ada gitu. Kita SD dari kolega dari institusinya sama sekali nggak dengar gitu. Cuman kalau ya tahu lah ini penakut lah gitu. Nah, tapi maksudnya dari sisi apa namanya sivitas akademikanya gitu di situnya gitu ya. Ya biasanya kalau kayak yang gitu bikin kesel tuh karena kejadiannya di Fakultas Hukum yang orang-orangnya harusnya lebih melek hukum dari yang lain gitu loh. Saya anak hakim jadi saya rada-rada gemes. Saya hakim gitu ya. Keluar ya jiwa keluar langsung. Kejadiannya waktu itu sih memang mendiamkan ya, karena nggak ada yang berani untuk bicara. Waktu itu jujur, saya sendiri tuh sampai 4 kali nggak lulus gitu oleh dosen ini. Kemudian sampai akhirnya saya udah mau wisuda disuruh ke kantornya. Nah itu saya bawa pacar. Nah itu kan sebenarnya pinter-pinternya si calon korban ya gitu. Kalau dia sendirian kucuk-kucuk udah pasti kejadian gitu. Tapi kalau misalnya dia udah tahu nih ini dosen mau di sana kayak gini, ya kita juga harus jaga diri. Ya udah saya bawa pacar, waktu itu pacar saya juga tinggi gitu ya, tingginya 180, gede gitu, terus pernah berantem di teknik gitu kan, jadi nggak berani macam-macam. Bawa depolek aja kali ya, teknik gitu kan. Jadi si dosen nggak berani macam-macam. Tapi kan ya nggak semua orang begitu. Dan nggak berani speak up karena kadang-kadang ya memang cuma dipegang-pegang doang gitu, ya nggak sampai terjadi, mohon maaf ya, terjadi penetrasi. Nah kebetulan si korban yang lapor ini terjadi, ya mohon maaf lagi, virginnya tuh udah diambil gitu, jadi dia juga nggak terima. Dan anak ini lugu, belum pernah pacaran, nggak kenal cowok, nggak gaul gitu. Jadi ya ketika ngalamin itu ya gitu, dia shock dan akhirnya berani untuk bicara gitu, seperti itu. Gitu sih. Waktu itu memang apa ya, secara psikologi dan emosional kita dalam kondisi yang kayaknya nggak berani bicara. Nah tapi kemarin saya juga baca di Tempo, sekarang ini UI setiap fakultas tuh udah ngebuka apa sih namanya, ya pokoknya kayak posko kalau terjadi kekerasan dan pelecehan seksual. Dan itu bukan UI yang bikin ya, tapi sekelompok mahasiswa dan mahasiswi yang concern atas masalah ini, mereka membentuk
ya seperti satu komunitas, satu lembaga lah yang kalau misalnya ada apa-apa itu bisa lapor ke situ. Dan itu lumayan laporannya katanya sih udah lumayan banyak juga gitu. Karena memang ternyata sering di UI. Ngeri banget ya. Terungkap gitu ya. Cuma mungkin yang perlu rada di waspadai juga nih, suka ada yang pansos juga nih lagi zaman-zaman kayak gini gitu. Tiba-tiba dia ngaku-ngaku diapain. Nah, ini yang bikin kacau nih, kita lagi bikin talk show seperti ini, teman-teman mahasiswa bergerak bikin posko pelaporan, ada aja yang mau pansos gitu kan. Nah, iya sih. Membedakannya gimana tuh, Mbak San? Nah, itu. Nah, agak-agak mana yang pansos, mana yang emang beneran korban. How do you define that? Gimana membedakannya, Mbak? Nah, yang susahnya kan pembuktiannya ya, gitu. Sekali lagi, kalau memang benar ya dia mau divisum, kalau memang dikelakukan, dia lakukan itu, suruh aja dia divisum. Karena divisum tuh ketahuan gitu loh, ada robekan di derajat berapa gitu. Jadi kalau misalnya udah nggak, ini aku ngomong belak-belakan aja ya, misalnya kalau udah nggak perawan, misalnya dia ada robekan di derajat berapa kayak gitu-gitu, atau dipaksa itu ada. Jadi kalau dokter itu ngerti gitu. Nah, kemudian juga dari visum, atau misalnya biru-biru gitu ya, atau merah-merah, kan biasanya perempuan kan kalau dipegang kenceng-kenceng juga kan badannya jadi biru-biru kan, atau apa, atau lecet-lecet atau apa gitu. Itu kan atau bajunya robek, atau celana dalamnya robek, atau celananya robek. Nah, itu kan harus dibuktiin kalau dia mau pansos kayak gitu. Nah, hal lainnya, kalau sekarang kan banyak CCTV ya. Nah, itu kan bisa kelihatan juga. Misalnya di CCTV, misalnya masuk hotel, emang lakuin gitu, masuk hotel kan kelihatan tuh CCTV lobby hotel, CCTV lorong hotel. Nah, itu biasanya di situ. Jadi polisi pun gitu ya. Sekarang, iya, polisi pun sekarang lebih inilah ya, lebih bisa dengan teknologi itu bisa membuktikan juga gitu. Kemudian kan WhatsApp juga bisa disadap, bisa dibuka. WhatsApp, iya, handphone, telepon itu kan bisa dilihat apakah memang ada percakapan begitu. Misalnya bisa aja gini, ya sebenarnya janjian aja di hotel gitu, terus di WhatsApp-nya memang ada dia janjian, ketemu di hotel kamar ini, aku udah di sini gitu kan. Terus pulang dari hotel dia bilang ya dia terjadi kekerasan apa segala macam. Nah, itu kan itu yang harus dibuktikan juga gitu. Karena memang agak susah ya. Saya pernah punya klien yang dia diperkosa sama suaminya gitu. Suaminya pulang mabok, dia ini lebih susah lagi nih. Dia nggak ingin berhubungan sama suaminya, tapi karena suaminya lagi pulang mabok kepengen, ya kemudian dipaksalah dia untuk melakukannya. Nah, itu kan lebih susah lagi ngebuktikannya gitu. Benar. Makanya undang-undang yang PKS yang sekarang ini pun kan suami pun kena gitu. Suami apabila melakukan kekerasan tuh kena. Nah, cuma memang masih pro kontra gitu. Ada yang setuju, ada yang enggak gitu. Dan juga soal dianggapnya RUU PKS ini pro pada zina. Ya oke lah, zina itu kan secara agama memang dosa. Tapi kalau nggak ada undang-undang PKS ini, sekarang tuh makin tinggi tingkat kekerasan dan pelecehan seksual tuh makin tinggi gitu. Dan sehingga udah urgent gitu. Jadi bagaimana sudut pandangnya dan bagaimana nih wakil rakyat kita ini mengolah si RUU PKS ini sehingga bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Iya. Karena kan beberapa hari ini kita dengar dari sisi konsensual itu ya. Kemudian itu yang kemudian dipakai untuk kasusnya selebgram siapa namanya TE atau siapa gitu yang baru aja tertangkap. Apa namanya, untuk diduga dia prostitusi sebenarnya, tapi lalu dia dengan gampangnya dia pick up itu gitu loh, istilah konsensual atau tidak konsensual, kemudian dia merasa jadi korban
perdagangan dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada omongan macam-macam gitu. Ya padahal sebenarnya jualan tapi bilang aja nggak suka sama suka. Lalu apa gitu kan? Jadi kayaknya nih makin diomongin makin kisruh gitu ya kayaknya. Iya. Pemahaman soal Iya. mau sama mau dan sebagainya ini kayaknya edukasinya harus lebih canggih gitu. Iya, masalah konsen ya. Betul. Itu gimana Mbak? Pertama itu, kedua memang harus ada aturan yang ngatur. Selama ini belum ada aturan yang ngatur. Betul. Cuma memang kalau ngaturnya terlalu detail, nanti ada pihak-pihak yang ya pro kontra. Makanya jadi akhirnya itu undang-undang nggak disahkan terus. Iya. Iya. Ini saya jadi ingat di Belitung itu lagi karena saya lagi bolak-balik Belitung, lagi heboh. Jadi ada cewek dia jualan di hotel, dibunuh jualan, gitu. Jualan tanda petik. Dia jualan gitu, dibunuh. Kenapa saya ngecek? Karena saya takutnya di hotel tempat saya biasa nginep kan. Untungnya sebelahan. Oke. Karena pernah terus gini, aduh, jangan-jangan di hotel gue nih gitu kan. Katanya jadi kisah misteri ya. Beda lagi itu ceritanya. Nah ini kenapa sampai dia akhirnya dibunuh? Itu masalahnya sepele banget, tapi memang si pelanggannya ini punya kelainan seksual. Jadi pelanggannya ini sukanya berhubungan kalau nggak pakai pengaman, nggak pakai kondom. Nah si cewek ini nggak mau, pokoknya harus pakai kondom. Nah suatu hari mereka udah berapa kali lah gitu. Nah kemudian suatu hari pas si cowok ini masuk ke kamarnya, ternyata dia tahu lah ada pelanggan yang nggak pakai kondom gitu, nggak tahu lah gimana lah, ada pelanggan yang nggak pakai kondom, dia cemburu, dia nggak terima, kok dia boleh nggak pakai kondom gitu kan. Akhirnya itu perempuan dicekek sampai mati, sampai meninggal. Gila nggak sih? Ini kekerasan yang menurut saya udah di titik yang tergila gitu, karena dan karena masalah pakai kondom dan nggak pakai kondom gitu, kan gila banget. Gitu. Wow, itu wow banget sih. Nah sebenarnya kalau terjadi kekerasan seksual nih si korban, tadi kan Mbak Santi bilang korban kadang-kadang butuh waktu untuk digest dulu kan sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Which is itu bisa jadi udah telat untuk visumnya, jadi udah sisa-sisa perang nggak kelihatan gitu ya. Nah sebenarnya step-step apa sih yang harus dilakukan? Memang harus sesegera mungkin lapor ke polisi. Mungkin kan juga korban nggak nyaman ya, atau bisa misalnya lapor ke Komnas Perempuan dulu atau LBH atau gimana sih Mbak baiknya? Ya, memang kalau memang kekerasannya itu udah sangat ya memang benar-benar diperkosa dan sebagainya, ya dia harus langsung visum. Tapi memang untuk visum itu harus ada surat pengantar dari polisi. Jadi nggak bisa main langsung ke rumah sakit bikin visum. Jadi harus lapor polisi. Nah sekarang ini nggak cuman pengamatan saya, tidak cuman Komnas Perempuan kok. Sekarang ini banyak banget lembaga-lembaga yang membackup, membantu perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan. Nah, seperti saya cerita tadi, kayak di UI itu ada gitu kan, atau sekarang tingkat kecamatan pun lagi dibikin. Jadi ada juga Pemda itu membuat unit-unit yang mencegah kekerasan seksual untuk anak dan perempuan. Itu ada gitu. Jadi untuk secara kecamatan tuh udah mulai ada ya, setahu saya. Nah cuma mungkin kadang-kadang kan orang juga nggak nyaman kalau ngomong sama orang yang dia nggak kenal gitu ya. Makanya mungkin juga bagusnya dia harus terbuka. Kendalanya kayak kemarin waktu yang kasus saya FHWI itu, korbannya pendiam, temannya cuma sedikit gitu, sehingga ketika ada kejadian begitu dan orang tuanya yang kolot gitu ya, orang tuanya yang agama banget lah gitu, jadi dia juga nggak berani untuk bicara sama orang tuanya gitu. Pertama ya bicara dulu dengan orang yang terdekat dengan kita, itu paling penting gitu, dan yakin
bahwa orang yang kita ajak ngomong ini nggak kemudian menghakimi kita. Karena jangan sampai kita ngomong sama sahabat kita, toto malah disalah-salahin. Iya. Lu sih ngapain lu malah Iya. ke kantornya dia, atau ngapain lu malah ke hotel janjian sama dia, malah kayak digitu-gituin gitu. Karena ngerasa udah sahabat, padahal dia nggak butuh seperti itu. Dia kan lagi galau, si korban ini kan lagi galau, lagi bingung harus gimana. Pilihlah teman yang bisa diajak curhat, yang lebih objektif, yang nggak akan menghakimi, yang akan bisa cari jalan keluar gitu. Dan kalau misalnya memang kekerasannya itu ini banget, ya langsung lapor polisi dan bikin surat pengantar untuk visum. Ya. Atau ya oke lah, mendatangi, misalnya setelah dia bicara dengan orang terdekat, mendatangi misalnya komunitas atau Komnas Perempuan atau apalah yang ada di kecamatan atau yang di kampus atau apa, konsultasi, lalu kemudian lapor polisi dan kemudian bikin visum. Jangan sampai kemudian ketika visum itu udah hilang gitu. Hilang semua, kan ada jejak-jejaknya. Udah tidak berbekas. Nah, cuma begini. Kalau terjadi kayak begitu, pertama yang kepikiran saya adalah orang ini nularin penyakit kelamin. Nah, itu. Oh iya, benar. Iya. Itu juga ada concern yang kita mesti pikirin. Iya. Jadi memang harus langsung katakan di visumnya udah hilang ya. Tapi ternyata dia nularin penyakit. Nah, itu masih bisa jadi bukti gitu bahwa orang ini nularin penyakit. Tapi memang biasanya saya kalau sama korban-korban itu saya suruh langsung periksa penyakit kelamin, karena kita kan nggak tahu pelakunya dia bawa apa gitu kan. Iya, seperti itu. Kemudian yang juga seperti kayak santri-santri hamil. Nah, itu lebih lebih besar lebih kuat lagi buktinya. Dan itu kan banyak yang dihamilin sama dia, itu kan banyak, ada berapa orang lah, 22 atau berapa gitu. Nah, itu buktinya banyak. Yang susah itu adalah kalau memang pelecehannya itu cuma pegang-pegang atau mulut ngomong doang, itu kan agak susah ya gitu untuk bukti. Ya, itu lebih susah sih untuk pembuktiannya. Iya. Tapi artinya kan seharusnya pun yang mengakibatkan atau menjadi salah satu alasan kenapa ada usulan tentang undang-undang PKS itu kan supaya kita juga jadi pinter ya untuk tahu mana sih sebenarnya yang masuk ke dalam kategori pelecehan atau tidak gitu. Iya. Betul. Kadang-kadang kita sendiri nggak sadar kalau kita udah dilecehin. Iya, bisa jadi. Atau ya kan, sadarnya kan sebenarnya udah sesuatu kan gitu. Iya. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Dan yang paling susah itu kalau suami melakukan kepada istri, itu yang lebih membingungkan gitu. Itu lebih membingungkan dan jadi pro kontra kan. Kalau di Muslim kan istri nggak boleh nolak suami berhubungan. Iya gitu. Sementara banyak perempuan yang keberatan kalau misalnya dia lagi nggak kepengen, suaminya maksa. Gitu. Itu juga lebih sulit gitu. Lebih pusing lagi kalau itu ya. Bagaimana secara pembuktiannya, dan nggak ada saksi. Siapa coba saksi yang mau di kamar tidur? Nggak ada saksi. Juga suami istri. Masa pasang CCTV di kamar tidur kan enggak ya, gitu kan? Ya enggak lah ya. Iya. Nanti jadi UU ITE tuh kalau pasang CCTV. Nanti pasal berlapis kenanya. Iya. Beda lagi nanti. Tapi kita kalau mau balik ke topik kita nih ya, mencegah kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Tentu edukasi itu satu hal, sehingga orang masing-masing dari kita aware gitu, mana sih yang masuk kategori pelecehan atau enggak. Atau kita mungkin jadi bisa lebih aware untuk menilai, kayaknya nih gue lagi mendekati situasi atau mendekati lokasi tempat di mana gue mungkin akan dilecehkan gitu ya. Lagi masuk ke sarang buaya gitu misalnya gitu ya. Tapi juga misalnya kalau kita lari ke bagaimana cepatnya sekarang dunia itu bergerak karena kita ada di era digital gitu ya.
seringkali kalau dulu kan gini, kita memberitakan sesuatu itu tujuannya agar ada efek pembelajaran pada orang-orang bahwa kalau kamu berbuat jahat seperti ini, maka akibatnya ini gitu ya, mungkin akan ketangkep atau apa gitu. Tapi kita tahu juga di luar sana tuh banyak yang orang sakit juga ya, beneran sakit dalam tanda petik secara kejiwaan gitu, yang justru ketika melihat berita-berita seperti ini justru malah dia jadi meletek gitu. Jadi yang tadinya terpendam niat jahatnya jadi terinspirasi gitu melihat hal-hal seperti ini gitu. Nah mungkin itu yang beberapa waktu lalu kan ada satu pemberitaan yang menarik ya, kalau secara politis sih gampang diartikan sebagai sedang terjadi proses pembunuhan karakter terhadap beberapa orang gitu ya. Tapi kalau aku ngeliatnya kan gini, waktu kasus santri itu terungkap, santri-santri yang dinodai oleh gurunya itu, kemudian ada yang mencoba menggiring ke arah politis bahwa sebenarnya istri gubernur Jawa Barat tuh sudah tahu jauh-jauh hari gitu. Ini kan diarahin ke sana gitu ya, bahwa yang makanya saya bilang ini udah mulai ada upaya-upaya pembunuhan karakter terhadap orang tertentu mengingat kejadian peristiwa penting yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Lalu kemudian pembelaannya waktu itu adalah memang beliau sudah tahu tetapi tidak dalam kapasitas untuk dibuka secara umum kepada umum, karena sebetulnya kalau nggak salah tuh memang ada ya secara hukum aturan-aturan yang mengatur kalau korbannya minor maka harus diatasinya gimana, mungkin dia harus disembunyikan dulu dari publik untuk melindungi apa segala macam. Itu sebenarnya gimana sih? Kan nggak boleh disebut namanya apa kayak gitu loh. Sebenarnya di RUU PKS pun diatur tuh korban itu tidak boleh disebut nama korban, anak perempuan, korban perempuan, korban anak itu tidak boleh disebut namanya. Jadi biasanya sebutnya mawar. Lalu kemudian juga dilihat psikologinya dia gitu. Kalau lebih bijak untuk tidak melakukan viral, ya jangan dilakukan karena belum tentu orang itu tahan kasusnya itu menjadi viral. Karena kalau kasusnya menjadi viral, ya kita kan nggak tahu yang namanya mulut, jempol ya, bukan mulut, jempol orang. Jempol orang itu malah kadang-kadang ngebully. Bukan kadang-kadang, emang ngebully. Yang bantuin malah ngebully gitu ya. Iya. Sementara si korban ini mungkin masih shock, masih takut, masih bingung, masih nggak tahu mesti gimana. Dia baru pertama kali ngalamin, seperti itu. Jadi, ya memang harus dilindungi gitu, korban-korban pelecehan dan kekerasan seksual itu harus dilindungi. Jadi memang kalau nama, identitas tuh biasanya memang kita nggak keluarin gitu untuk melindungi juga boleh ya. Foto juga nggak boleh. Makanya sering kali karena foto korban nggak ada, korban juga suka saya umpetin. Sering kali saya yang suka disangkai jadi korban gitu kan, padahal saya kuasa hukumnya. Gitu. Karena sebagai pembawa warta malah dianggap sebagai korban ya. Saya itu garis nasib ya. Ini kok korbannya berkali-kali ya gitu. Karena kasusnya banyak. Korbannya berkali-kali. Begitu saya baca medianya, ya Allah kenapa jadi saya yang dibilang korbannya, orang saya kuasa hukum gitu kan. Karena saya memang menyembunyikan si korban ini jangan sampai terlihat oleh media massa gitu kan gitu. Seperti itu memang ada aturannya gitu, ada aturannya untuk menyembunyikan nama korban. Dan juga ya dilihat juga kadang-kadang memviralkan itu belum tentu sesuatu yang bijaksana gitu. Nah ini nih Mir ya yang kita netizen kita nih suka nggak paham gitu bahwa sebenarnya ada aturannya. Terus sih suka gemes aja gitu ya, maksudnya ya. Kan nggak boleh seenaknya aja gitu untuk upload muka orang gitu kan. Iya benar. Iya, apalagi korban ya. Benar sih. Kita mesti bayangin dia udah korban, dia minor, kayak gimana gitu kan nanti rasanya dia gitu loh. Iya betul. Dan ya saya beberapa kali dampingin memang klien saya ini ya lemah secara emosionalnya lemah. Iya, gitu. Jadi apalagi baru kejadian gitu kan, itu pasti masih dampak psikologisnya masih ngeblank. Iya. Ya kayak misalnya mahasiswi anak pagi yang umurnya baru 20 tahun, 21, 22 gitu ya, masih
Ya, saya nggak tahu sih kalau mahasiswa sekarang ya. Kalau kita dulu nih kita Kayaknya masih ya. sekarang udah canggih ya. Iya. Dia langsung ini viral. Sorry. Kalau kita Pansos. iya ngalamin kayak gitu pasti langsung down gitu kan, langsung bingung, langsung gimana gitu. Kalau sekarang ya, sekarang ini jujur masalah lainnya adalah anak kecil pun sekarang banyak yang kecanduan film porno loh, karena kan bisa Iya, dibuka betul. dari handphone ya. Iya. Nah itu sebenarnya terbuka luas. itu nanti ini deh, itu topik lain deh. Iya, itu itu topik topik lain yang gitu juga ya. masalah serius sih sebenarnya. Termasuk misalnya Dan gini, itu orang tua tuh suka upload fotonya anak-anaknya gitu, nggak pakai baju, Iya, apa segala macam iya. itu juga sebenarnya Iya. bisa leading ke hal-hal kejahatan seperti yang lain itu. kan. Benar. Iya. Banyak kayaknya Jadi topiknya yang bisa kita obrolin. banyak. Dari selanjutnya bener. Kalau nggak habis-habis nih. Iya. Kita padahal udah lewat nih waktunya Ci. Gitu. Sip. Mungkin Oh gitu. Sebenarnya berapa menit sih? Berapa menit sih? Sebenarnya biasanya sekitar durasinya 30 40 menit. Berarti saya yang jelasinnya kepanjangan. Enggak apa-apa, ini seru. Apalagi kita suka bablas kok. Kita suka bablas. Kan anak lawas seneng kalau reunian. Iya. Iya. Ya, ini sebenarnya secara statistik anak SD gitu ya, yang kecanduan pornografi itu makin lama makin tinggi. Itu yang memang harus hati-hati, dan itu cikal bakalnya terjadinya kekerasan juga terhadap perempuan dan anak. Pasti. Karena anak kecil ini juga dia kan belum menyaring ini baik benar apa segala macam gitu. Dan juga banyak terjadi pelakunya anak kecil, korbannya anak kecil. Pusing kan? Oh iya. Pelakunya 14 tahun, korbannya 12 tahun gitu. Ya pusing. Karena ya memang berpikirnya itu nggak apa-apa gitu kan, gara-gara nonton film itu. Betul. Dia belum bisa menyaring ini benar atau enggak, ini perbuatan baik atau buruk gitu. Itu yang juga harus. Sip. Iya benar. Ya itu kan jadi topik berikutnya lah kalau kita agendakan. Kita agendakan, ini menarik sekali. Iya. Biar anak lawas tahu mencegah anak-anaknya jangan seperti itu. Betul. Betul. Anak lawas masih harus belajar banyak ternyata ya. Tetap kirain udah nggak usah belajar lagi. Jangan salah ya. Iya. Oke. Thank you Mbak Santi. Makasih. Iya, makasih banyak. Jangan lupa Sobat Gombal follow, subscribe Facebook page maupun YouTube dari Gombal.talk dan Instagram. Ada yang mau disampaikan Ci? Sih aku cuma mau bilang terima kasih nih, kita tercerahkan sekali malam ini. Balik lagi sih, selalu setiap kali habis ngobrol kita pasti sadar bahwa edukasi itu paling penting ya. Karena kalau kita tahu, kita akan lebih aware gitu ya terhadap apa yang benar, apa yang enggak, apa yang boleh, apa yang enggak gitu. Itu sih sebenarnya yang cukup penting ya. Iya, setuju. Jadi mudah-mudahan bisa ada seri-seri selanjutnya nih tadi tentang konten porno sama Mbak Santi. Kita mengedukasi lah supaya anak-anak lawas ini jadi panutan dari generasi berikutnya. Thank you sekali lagi Mbak Santi. Thank you juga Ci gitu. Bye Sobat Gombal No Kesal. Terima kasih Mbak Mirna, Mbak Cici. Bye. Terima kasih Mbak Santi. Bye.